Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devira Priyanti dari kelas PIAUD 1D dengan NIM 12421000099 akan menjawab pertanyaan soal-soal UTS dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baik, soal yang pertama adalah jelaskan pengertian peradaban Islam dan berikan contoh perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin yang berpengaruh terhadap kemajuan umat Islam. Peradaban Islam adalah sistem kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada ajaran Islam. Ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah sosial, ekonomi, politik, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi. Peradaban Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Selanjutnya, contoh perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin yang berpengaruh terhadap kemajuan umat Islam. Yang pertama ada pendirian Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan Madinah sebagai negara Islam pertama. Madinah menjadi pusat peradaban Islam dan menjadi contoh bagi negara-negara Islam lainnya. Yang kedua ada Konstitusi Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun Konstitusi Madinah yang mengatur kehidupan bermasyarakat di Madinah. Konstitusi ini menjadi dasar bagi pembentukan negara-negara Islam yang modern. Selanjutnya ada pendidikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mementingkan pendidikan. Beliau mengajarkan kepada para sahabatnya tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan mendorong mereka untuk mencari ilmu. Selanjutnya ada keadilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan sistem keadilan yang sangat adil. Semua orang, baik kaya maupun miskin, diperlakukan sama di hadapan hukum. Selanjutnya ada toleransi. Rasulullah mengajarkan sikap toleransi terhadap pemeluk agama Islam. Terhadap pemeluk agama lain. Beliau hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain di Madinah. Selanjutnya ada ekonomi. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin, ekonomi Islam berkembang pesat. Sistem ekonomi Islam yang adil dan berkeadilan sosial menjadi contoh bagi dunia. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan. Meskipun pada masa itu belum ada sekolah formal seperti sekarang, tetapi semangat mencari ilmu sangat tinggi di kalangan umat Islam. Banyak sahabat Rasulullah yang menjadi ahli dalam berbagai bidang ilmu. Pengaruh terhadap kemajuan umat Islam, perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan umat Islam. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana dampak hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah terhadap perkembangan peradaban Islam, dan jelaskan bagaimana peristiwa tersebut memengaruhi aspek politik, sosial, dan ekonomi dalam Islam. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan peradaban Islam. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah bagi lahirnya negara Islam pertama, terbentuknya masyarakat madani, dan perkembangan sistem ekonomi yang sangat adil. Selanjutnya, bagaimana peristiwa tersebut memengaruhi aspek politik, sosial, dan ekonomi dalam Islam. Yang pertama, aspek politik. Pendirian negara Islam pertama, yaitu hijrah madani, berdirinya negara Islam pertama di Madinah. Dengan demikian, Islam tidak lagi hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem pemerintahan yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada Konstitusi Madinah. Nabi Muhammad SAW menyusun Konstitusi Madinah yang mengatur hubungan antar umat beragama, hak dan kewajiban negara, serta tata pemerintahan.
Konstitusi ini menjadi landasan bagi pembentukan negara-negara Islam di masa mendatang. Selanjutnya, pembentukan kekuatan politik. Dengan hijrah, umat Islam memiliki basis kekuatan politik yang solid. Mereka tidak lagi menjadi minoritas yang tertindas di Mekah. Selanjutnya ada aspek sosial. Dari aspek sosial, yang pertama ada persaudaraan. Hijrah mempererat persaudaraan di antara umat Islam, kaum muhajirin atau pendatang dari Mekah dan Ansor atau penduduk asli Madinah hidup berdampingan dengan rukun dan saling membantu. Selanjutnya, perubahan status sosial. Status sosial umat Islam berubah drastis. Jika di Mekah mereka adalah minoritas yang tertindas, di Madinah mereka menjadi mayoritas yang memiliki kedudukan terhormat. Selanjutnya, ada perkembangan masyarakat Madani. Madinah menjadi contoh masyarakat Madani yang ideal. Masyarakat Madinah hidup dalam suasana yang aman, damai, dan saling menghormati. Selanjutnya, dari aspek ekonomi, ada pertanian dan perdagangan. Madinah memiliki lahan pertanian yang subur dan letaknya strategis di jalur perdagangan. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk mengembangkan perekonomian mereka. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga adalah bandingkan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah, serta jelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan di kedua masa tersebut. Dinasti Abbasiyah dikenal sebagai masa keemasan perkembangan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Dibandingkan dengan dinasti Umayyah, Abbasiyah memiliki kontribusi yang jauh lebih signifikan dan dalam memajukan berbagai bidang ilmu. Dinasti Umayyah fokus pada perluasan wilayah. Dinasti Umayyah lebih fokus pada penaklukan wilayah baru dan konsolidasi kekuasaan. Akibatnya, perkembangan ilmu pengetahuan menjadi kurang prioritas. Selanjutnya, perkembangan ilmu yang terbatas. Meskipun demikian, pada masa Umayyah, ilmu agama seperti tafsir dan hadis mulai berkembang. Beberapa faktor seperti Umar bin Abdul Aziz telah menginisiasi pengumpulan dan kodifikasi hadis. Selanjutnya, kurangnya pusat studi. Tidak ada pusat studi atau lembaga pendidikan formal yang didirikan secara khusus untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, di dinasti Abbasiyah, yang pertama ada pentingnya ilmu pengetahuan. Dinasti Abbasiyah ini memberikan perhatian besar pada pengembangan ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun misalnya mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemah dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada penerjemah karya-karya klasik. Banyak karya ilmiah dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Hal ini memungkinkan umat Islam mengakses dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya ada berbagai bidang ilmu berkembang pesat. Tidak hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu eksakta seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan kimia mengalami perkembangan pesat pada Abbasiyah. Selanjutnya ada munculnya tokoh-tokoh ilmuwan muslim. Banyak ilmuwan muslim yang terkenal seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Biruni hidup dan berkarya pada masa Abbasiyah. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan yaitu yang pertama, dukungan dari penguasa, terjemahan karya-karya klasik, pendirian lembaga pendidikan, dan minat masyarakat. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan zaman keemasan Islam? Dan sebutkan tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang berkontribusi besar pada masa zaman keemasan Islam beserta bidang ilmu yang mereka kembangkan.
Zaman keemasan Islam adalah periode di mana peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Masa ini ditandai dengan perkembangan pesat berbagai disiplin ilmu seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan lainnya. Tokoh ilmuwan Muslim yang memiliki kontribusi besar pada masa keemasan Islam yaitu ada Al-Khawarizmi, seorang matematikawan, astronom, dan geografer yang terkenal sebagai Bapak Aljabar modern. Ia juga mengembangkan konsep algoritma yang masih digunakan hingga saat ini. Selanjutnya ada Ibnu Sina, seorang dokter, filsuf, dan ilmuwan yang sangat berpengaruh. Karyanya Al-Qanun fi Al-Tib menjadi rujukan utama dalam dunia kedokteran selama berabad-abad. Selanjutnya ada Al-Biruni, seorang ensiklopediawan yang memiliki pengetahuan luas di berbagai bidang, termasuk matematika, astronomi, geografi, dan sejarah. Selanjutnya ada Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan sosiolog yang terkenal dengan karyanya Muqaddimah. Ia merumuskan teori-teori tentang sejarah, masyarakat, dan ekonomi yang masih relevan hingga saat ini. Selanjutnya yang terakhir ada Al-Razi, seorang dokter dan ahli kimia yang dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Ia berhasil menemukan berbagai jenis obat-obatan dan alat bedah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, jelaskan bagaimana pengaruh kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa pemerintahan kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah terhadap kehidupan masyarakat, dan berikan contoh konkret dari kebijakan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi kemajuan peradaban Islam. Kedua dinasti ini, terutama Abbasiyah, dikenal sebagai kebijakan toleransi beragama yang relatif tinggi dibandingkan dengan beberapa kerajaan lain pada masanya. Kebijakan ini dilandasi oleh pemahaman bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Selanjutnya, contoh konkret dan dampaknya yaitu pertama ada pendirian Baitul Hikmah. Pusat studi ini menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan dari berbagai latar belakang agama untuk berdiskusi dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Berkat Baitul Hikmah, peradaban Islam mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang, seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Selanjutnya ada pengangkatan wazir Yahudi. Wazir Yahudi seperti Maimonides memegang peran penting dalam pemerintahan Abbasiyah. Keberadaannya menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi dan memberikan kontribusi signifikan dalam bidang filsafat dan kedokteran. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.